Bismillahirrahmanirrahim. Taib, yang pertama yaitu bangun prisma ya. Bangun ruangan yang pertama yaitu bangun prisma yang akan kita bahas. Nah, mengenai bangun prisma ini apa sih yang Ananda ketahui ya? Eh, ada nggak yang sudah tahu contohnya apa? Nah, untuk memahami bagian-bagian dari bangun ruang ya, ada 5 tahapan yang bisa kita lalui ya, kita lakukan untuk memahami bagian-bagian bangun ruang. Nah, kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Nah, Tayyib, Ananda perhatikan gambar berikutnya. Nah, ini tenda pramuka ya. Nah, kira-kira tenda pramuka ini bentuknya seperti apa sih? Ya, bentuknya seperti apa? Coba tebak ya. Nah, oke, di sini disebut bentuk tenda pramuka bermacam-macam ya. Tenda pada gambar 3.2 adalah tenda segitiga ya, tenda segitiga. Tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Oke ya. Nih sudah diberitahu bahwa bangun tadi bentuk tenda itu adalah prisma segitiga. Nah, coba Ananda sudah perhatikan kalau misalnya tenda itu ya, bahwa tenda pramuka tadi adalah bentuknya adalah prisma segitiga. Coba amati, kalau misalnya itu adalah contoh dari prisma segitiga, apa sih ciri-cirinya yang bisa kita kira-kira ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi pengamatan selanjutnya ya. Oke, untuk yang tadi silakan Anda rumuskan di buku Anda. Nah, lanjut pengamatan. Nah, perhatikan gambar 3.3 berikut. Ini gambar yang ini ya, gambar ini lantai berpaving ya. Nah, pernah nggak Ananda melihat lantai seperti itu ya? Pastinya udah banyak kan yang seperti ini. Ada yang lantai berpaving dan ada yang paving block itu sendiri ya. Jadi di sini ya, contohnya nih, ini gambar paving ya seperti ini ya. Cuma ini dari sisi atasnya ya, nggak kelihatan bentuk ruangnya ya. Nah, jadi sekarang ya diberitahu ya bahwa paving tersebut berbentuk prisma segi 6. Nah, tadi Ananda sudah lihat tenda bentuknya adalah prisma segitiga. Nah, sekarang paving bentuknya adalah prisma segi 6. Nah, coba dari pengamatan itu apa yang bisa Ananda simpulkan mengenai prisma ya, dari apa yang Ananda dapatkan dari pengamatan tersebut ya, karena dua-duanya adalah bentuk prisma. Oke, nah coba rumuskan dengan kalimat Anda sendiri di buku catatan Anda ya. Oke, setelah mengamati kita akan melalui tahap menanya ya. Jadi setelah Anda mengamati, silakan munculkan berbagai pertanyaan ya, berbagai pertanyaan. Nah, contoh pertanyaan misalnya apa yang dimaksud dengan bangun prisma, kemudian ada berapa macam bangun prisma ya yang Anda ketahui ya. Misalnya tadi kan udah ada 2 contoh, kira-kira apa lagi? Nah, atau pertanyaan-pertanyaan lain, catat dulu. Nah, lalui tahap ini ya, supaya nanti Anda bisa memahami lebih dalam mengenai materi yang sedang kita bahas. Oke. Nah, setelah membuat pertanyaan ya, kita lanjutkan yaitu mencoba untuk menalar. Nah, pada pengamatan 1, Ananda telah mendapatkan penjelasan bahwa tenda pada gambar 3.2 merupakan contoh prisma segitiga. Tenda tersebut menyerupai prisma segitiga ya, menyerupai prisma segitiga ya ketika diputar 90 derajat ya. Ini tendanya ya, diputar. Ini prisma ya, dianggap seperti prisma ini. Kemudian diputar jadinya seperti ini, tegak dia jadinya ya. Jadi tegak. Ini bagian yang ke belakangnya yang pakai titik-titik putus-putus. Ini yang di depannya ya, anggap aja ini yang ini ya, lantainya itu. Kemudian ke belakangnya itu adalah sisi atapnya seperti itu. Nah, ya, kita akan bahas
prisma ya merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi ya. Sisi pertama ya berbentuk segi banyak. Nah, kemudian sejajar ya dan juga kongruen. Nah, setelah apa namanya nih? Sisi pertama berbentuk segi banyak ya, sejajar dan kongruen. Nah, sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari prisma ya. Nih. Ini bagian sisi atas ya. Yang ini juga sisi atas, sisi bawah. Nah, ini adalah rusuk-rusuknya ya. Kalau rusuk kan anggap saja tulang-tulangnya. Yang ini rusuk, 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 rusuk. Ini juga rusuk, ini rusuk, rusuknya ini ya. Kalau misalnya kita hitung rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa semuanya? 9. Coba hitung lagi. Sini 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pada prisma segitiga ada 9. Nah, tadi dikatakan bahwa prisma ini ya memiliki sisi pertama bentuk segi banyak, sejajar dan kongruen. Sejajar ya ini ya segitiga yang bagian atas ini sejajar dengan di bawah. Kemudian kongruen. Kalau kongruen itu dia sudutnya dari segitiga ya, setiap titik-titik sudutnya ini sama semuanya ya. Ini dengan ini sama, ini sama, ini sama, kemudian panjang sisinya juga sama. Jadi itu kongruen. Nah, nggak boleh kalau misalnya itu prismanya itu misalnya di sini segitiganya gedean dikit, nggak boleh ya. Nah, itu bukan sementara yang prisma adalah yang sama dan sejajar dan kongruen itu bentuknya segi banyak. Nah, salah satu contohnya adalah prisma segitiga. Nah, kalau tadi paving adalah prisma segi 6 ya kan, paving tadi. Yang ini mana tadi gambarnya ya. Nah, ini segi 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya itu. Jadi bisa banyak ya, ada bermacam-macam, mau segi 8, segi sekian, atas dengan bawah itu sama, maka itu merupakan atas dengan bawahnya sama dan sejajar. Kemudian kongruen itu adalah prisma ya. Bisa jadi prisma segitiga, prisma segi 6, segi 8 atau segi 4 ya. Nanti kalau misalnya Anda akan bahas lagi ya, contoh bentuk prisma yang lain itu adalah seperti misalnya yang juga termasuk bagian dari prisma adalah seperti prisma segi 4 ya, itu bisa mirip dengan kubus. Kemudian bisa juga mirip dengan balok karena atas dan bawahnya sama ya kan. Kemudian tabung ya, tapi tabung belum kita bahas. Oke. Nah, jadi bagian-bagiannya jelas ya. Nah, ada pun ya tadi rusuk sudah kita hitung. Sisinya ada berapa? Sisi depan sini ya, yang ini. Kemudian sisi yang ini ya. Lihat titik-titiknya yang sudah ini. 1, 2, kemudian 3, 4. Nah, pada prisma tegak segitiga ada 4 sisi. Nah, beda juga akan beda ketika kita bahas prisma segi 6 ya. Kalau misalnya prisma segi 6 tentu berbeda lagi berapa sisi yang akan terbentuk ya. Jadi yang harus Anda pahami adalah bagaimana menentukan sisinya ya. Ini 1, 2, 3 dan 4 tuh ya. Nanti Anda bisa menentukan sisi atau rusuk dari prisma-prisma yang lain. Nah, ini adalah sisi tegak ya, sisi tegaknya ini ya, yang ini sisi tegak ya, ini sisi tegaknya, kemudian ini sisi tegaknya ya. Nah, kemudian rusuk sudah tadi.
Ini sisi bawah, ini sisi atas. Dan ini adalah tinggi, ya. Oke, itu bagian-bagian dari prisma. Nah, ini berikut ini adalah jaring-jaring prisma, ya, jaring-jaring prisma. Nah, ini ada tingginya ya. Ini kalau misalnya tadi prismanya dipretelin jadinya seperti ini. Nah, kurang lebih. Kita bongkar menjadi seperti ini, ya. Ini sisi atasnya tadi, ini sisi bawah, ini sisi tegaknya, ya. Seperti itu. Nah, jadi Ananda sudah perhatikan ya. Tadi sudah mengerjakan pengamatan. Yang pertama yaitu mengenai mengenai yang paving tadi, yaitu pengamatan 2. Nah, paving ini tadi adalah merupakan contoh prisma segi 6. Nah, di atas ini kan ada 6. Ya, kemudian atas dengan bawah sama ini ya, bawahnya. Yang ini perhatikan ya sih. Nih, bagian yang sudah tunjuk, ini bagian bawah, ini bagian atas. Jadi atas dan bawah sama ya. Sama sejajar kongruen, ya. Kemudian di sini ya, tergantung dari apa bentuk apa bentuk atasannya, apa bentuk atas sisi atas atau sisi bawahnya dari prisma ini ya, maka berubah juga rusuknya ada berapa. Nah, kalau misalnya rusuk dan sisinya akan berubah seperti itu. Nah, oke, ayo mencoba. Nah, sekarang kita tahap selanjutnya ya, mencoba. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini adalah gambar prisma segi 6 ya, prisma segi 6 ya, atau misalnya seperti paving tapi ini lebih panjang di sininya ya. Sisi tegaknya lebih panjang daripada yang tadi. Nah, oke. Nah, apakah nama bangun tersebut? Prisma apa? Prisma segi 6 ya. Berapa jumlah titik sudutnya? Kalau misalnya kita hitung titik sudutnya, maka lihat di sini yang membentuk sudut. Ada berapa aja? Misalnya yang ini ya, kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, ada 12. Kemudian kalau misalnya sekarang ditanyain apa, berapakah jumlah sisi tegaknya? Sisi tegaknya saja. Oke, sisi tegaknya kita warnai dengan warna ini. Sisi tegaknya yang dari belakang kita warnai warna kuning ya. 1 ya. Ini. Kemudian yang di sebelah sini ya, 2 3. Kemudian masih ada lagi 4. Kita warnain yang lain dulu ya. 4 ya, yang ini sampai sini. 5. 6 bagian bawah ini. 7. Kemudian yang paling depan 8. Nah, itu. Di sisinya ada berapa? Muka-mukanya ini ada 8. Oke, apa? Oke, kita tulis dulu ya. Di sini apa nama bangunnya? Nama bangunnya adalah prisma segi 6. Segi 6.
Lanjut. Berapa jumlah titik sudutnya tadi? Ada berapa? 8 ya. Ini berbeda nanti, berbeda prisma, beda lagi titik sudutnya. Berapakah jumlah sisi tegaknya? Sisi tegaknya ada berapa tadi? Afwan. Sisi tegaknya saja ya, afwan, tadi terhitung. Berarti 2 yang di sini, yang bagian atas ini tidak ya. Atas yang bagian sini dengan yang ini tidak, yang kecuali yang warna biru. Berarti yang tegaknya saja. Berarti ada berapa? Ada 6. Kemudian apakah bentuk bangun sisi tegak? Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Sisi tegaknya berbentuk apa di sini? Berbentuk persegi panjang. Persegi panjang. Berapa jumlah rusuknya? Silakan dihitung berapa kerangkanya ya. Coba dihapus dulu. Berapa jumlah kerangkanya? Kita hitung. 1 bagian belakang ya, 2, kemudian depan 3, 4, sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18. Kemudian sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Nah, lihat. Alas dan atas dan bawahnya apa nih? Bagian atas ini bentuknya apa? Segi 6. Bawahnya segi 6. Apakah sama? Sama ya. Berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Tadi sisi tegaknya ada 6, kemudian atas dan bawah sini ya, yang tegak-tegak ini semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian sisi bawah, atas bawahnya ada, kalau seluruhnya berarti ditambahin menjadi 8 ya. Ada 8. Sini 8. Oke, ini pembahasan. Silakan yang keduanya Ananda bahas ya, mandiri. Oke. Nah, coba juga bahas mengenai yang ketiga ya, sifat dari bangun prisma yang berkaitan dengan bentuk, sisi rusuk, dan titik sudutnya ya. Nah, kalau bisa buatlah sebuah catatan ya mengenai prisma ini ya, mengenai sifat-sifatnya. Nah, itu aja mengenai prisma ya. Semoga bisa dipahami ya, insyaallah. Mengenai bangun yang selanjutnya ya akan dibahas di video berikutnya. Baik, silakan cek video berikutnya ya. Syukron alaikumsalam wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.